Di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari seorang abang ya. Jadi pertanyaannya, Kak, aku seorang kuli bangunan Kak. Ketika aku lagi kerja ada debu kena mobil tetangga karena tertiup angin jadi mobil berdebu. Kemudian beliau marah-marah dan memvideokan saya kemudian menyebarkan di sosial media dan katanya ingin melaporkan saya karena mobilnya berdebu. Apakah saya bisa terkena pidana dan apakah saya bisa melaporkan beliau karena menyebarkan video saya lagi kerja ke sosial media? Nah, itu ya guys, pertanyaan dari seorang abang yang tidak saya sebutkan namanya. Jadi saya panggil Abang A gitu aja ya dalam video ini. Dan untuk kalian yang mungkin ada masalah hukum, silahkan ketik di kolom komentar. Jika memungkinkan akan saya jawab dalam bentuk video. Oke, kita langsung menjawabnya ya. Jadi untuk pertanyaan pertama ya Bang. Apakah abang bisa terkena pidana karena mengotori mobil tetangga dengan debu? Bang, untuk bisa dipidananya seseorang dalam hal di video ini adalah adanya laporan dari seseorang. Apakah abang sudah dilaporkan kepada aparat oleh beliaunya dalam hal ini adalah tetangga abang, atau abang belum dilaporkan kepada aparat? Kalau belum ya berarti belum ada masalah hukum ya bang, jadi masih terlalu jauh jika abang bertanya apakah abang bisa terkena pidana atau tidak. Karena untuk bisa dipidananya seseorang dalam hal di video ini adalah jika abang telah memenuhi unsur-unsur pidana. Akan tetapi beda cerita ya bang jika abang telah dilaporkan oleh beliau sang tetangga abang yang mungkin merasa terganggu karena mobilnya dihinggapi dengan debu yang berterbangan. Apabila abang sudah sampai di tahap sudah dilaporkan itu pun juga tidak bisa langsung serta-merta abang bisa terkena pidana karena harus melewati serangkaian pembuktian. Apakah mobil itu rusak? Kalau mobil itu nggak rusak berarti nggak ada kerugian dong yang dialami oleh sang tetangga abang. Jadi pertanyaannya apa unsur pidana yang telah dilakukan oleh Abang A? Apakah hanya karena debu-debu kecil kemudian dengan gampang seseorang mempidanakan? Jadi angin yang menerbangkan debu pun juga bisa disalahkan karena mengotori barang, dalam hal di video ini mobil. Kecuali dalam hal ini abang mengaku salah pada saat pembuktian bahwa abang karena pekerjaan telah merusak mobil akibat debu-debu kecil sehingga sampai menggores dan merugikan mobil milik tetangga abang. Bang, perlu saya informasikan ya, bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan alat bukti pidana. Apa saja alat bukti pidana? Ini ya bang, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi bang, untuk bisa mempidanakan abang, sang tetangga abang setidak-tidaknya memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti, karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Lalu pertanyaan kedua, apakah abang bisa melaporkan beliau sang tetangga karena menyebarkan video abang ke sosial media? Bisa melaporkan atau tidaknya seseorang, setiap orang mempunyai hak ya bang untuk melaporkan sepanjang abang telah dirugikan oleh orang yang bersangkutan dan abang juga mempunyai alat bukti. Sekarang yang menjadi pertanyaan untuk abang adalah apakah abang telah dirugikan? Mungkin abang diserang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum. Lalu, apakah abang mempunyai alat bukti untuk bukti pelaporan? Karena untuk melaporkan seseorang, abang harus mempunyai alat bukti yang menguatkan bahwa abang telah dirugikan. Jika abang tidak mempunyai alat bukti, mungkin lebih baik jika abang tidak mengambil langkah untuk melaporkan seseorang. Namun bang, apabila abang mempunyai alat bukti untuk membuktikan bahwa beliau sang tetangga yang bersangkutan telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum, dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik abang dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, maka nasihat hukum untuk abang adalah barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sementara itu, nasihat hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum,
dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Lalu nasihat selanjutnya apabila abang telah dilaporkan akan tetapi jika dalam pembuktian ternyata abang terbukti tidak bersalah, maka nasihat hukum untuk abang di video ini yaitu jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Oke, sementara hanya itu saja ya nasihat hukum dari saya. Nasihat hukum ini bukan berniat untuk menghakimi suatu perbuatan atau membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Dan semoga masalah abang bisa diselesaikan dengan kedamaian tanpa melalui jalur hukum ya. Dan guys, mungkin ada di antara kalian yang mempunyai nasihat untuk abang A. Silahkan ketik di kolom komentar karena nasihat kalian akan memberikan manfaat untuk abang A. Dan terakhir, saya selalu mendoakan abang bisa segera mendapatkan jalan keluar untuk masalah abang. Abang bisa selalu berkarya, selalu sukses, dan selalu tebarkan kebaikan untuk orang di sekelilingmu. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.